Video ini sedang sangat viral, dan ini adalah kisah Miss Israel, Melanie Shiras, yang pergi ke suatu tempat dan duduk di sebelah istri Mamdani. Dan, wah, seperti yang bisa kamu bayangkan, itu tidak berjalan baik untuknya. Sekarang, ini terjadi di tengah Mamdani yang sedang dihujat habis-habisan secara online karena dia menggunakan ChatGPT untuk memposting pernyataan tentang betapa dia peduli terhadap antisemitisme. Dan ini datang dari orang yang sama yang menyalahkan Israel atas meningkatnya antisemitisme, bukan retorika anti-Yahudi Islamisnya. Tapi kita akan membahas itu sebentar lagi. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika Miss Israel dan Miss Jelek New York bertemu di sebuah restoran atau kafe, atau semacamnya. Jadi, tebak, siapa yang duduk di sebelahku di sebuah kafe di New York? Tidak lain dan tidak bukan adalah istri Zoran Mamdani, Rama Duaji. Rama Duaji yang sama yang belum lama ini memposting hal-hal yang sangat antisemit, anti-Israel, dan bersimpati pada terorisme, lalu juga meminta maaf atas hal itu. Tapi lucunya, dia bersedia berfoto dengan saya sampai dia tahu bahwa saya adalah Miss Israel. Sampai saya memberitahunya bahwa saya orang Israel, saya kecewa melihat jenis retorika yang dia sebarkan secara online. Ngomong-ngomong, bagus untuk Melanie. Bagus juga untuk Miss Israel yang masih muda ini. Dia adalah kontestan baru. Bagus untuknya. Bayangkan duduk di sebelah istri Mamdani, lalu berkata, "Ya, kamu tahu, aku rasa permintaan maafmu tidak terlalu tulus karena, jujur saja, kamu itu benar-benar brengsek." Dan itu sebenarnya bukan kata-kata persis yang dia ucapkan, karena Melanie jelas jauh lebih berbudaya dan sopan dari itu. Tapi intinya, jangan mengeluarkan permintaan maaf yang konyol seperti itu. Ngomong-ngomong, coba bayangkan kalau kita punya politisi lain di posisi kekuasaan tinggi yang istrinya berbicara seperti ini. Bahkan benar-benar mendukung aktivitas teroris. Bayangkan kalau istri Mamdani mengunggah video dan berkata, "Oh ya, saya suka ISIS." Atau mendukung peristiwa 11 September. Konten seperti itu bukan berarti kamu jadi tidak akan menang pemilu. Tapi jelas, kalau soal masalah Israel, karena ada manipulasi dan bias yang terjadi, seperti, "Oh, ini bagus." Tapi aku bilang ke dia bahwa bagian dari ideologiku sebagai orang Israel adalah untuk memiliki dialog yang produktif, di mana satu pihak tidak terus-menerus didehumanisasi. Tapi meskipun begitu, meskipun suasananya tenang, begitu dia tahu aku orang Israel, dia menolak untuk berbicara denganku. Jadi itu menimbulkan pertanyaan, jika kamu bisa secara terbuka meminta maaf karena telah merendahkan kemanusiaan orang Israel, tapi kamu sendiri tidak bisa benar-benar memanusiakan satu orang pun saat bertemu langsung. Apa artinya itu tentang dirimu? Dan apa artinya itu tentang keadaan politik kita? Mengingat dia adalah istri wali kota kota New York. Kamu tahu apa artinya itu tentang dirimu? Kamu tahu apa artinya itu tentang dirimu, Melanie? Aku akan memberimu sedikit saran. Itu artinya kamu adalah seorang pembohong, dan kamu hanya ingin perhatian publik. Dan kemudian, pernyataan yang mengutuk antisemitisme dan permintaan maaf itu. Semua omong kosong. Omong kosong, omong kosong, omong kosong. Sekarang, kita tahu bahwa Mamdani benar-benar mungkin adalah tukang omong kosong nomor 1 di New York. Dan saya harus bilang, mengingat keadaan di New York, itu adalah status yang cukup mengesankan untuk dicapai. Ngomong-ngomong, kalau kamu belum pernah kesini sebelumnya, selamat datang. Saya Mei Raka. Ini adalah Pushback, dan tamu kita bernama Pushing Deck. Jadi, tekan tombol subscribe kalau kamu sudah muak. Selamat datang, kamu sudah menemukan komunitasmu. Tapi yang lebih penting lagi, coba bantu promosikan video ini, karena itu akan menyebarkan hal-hal yang sedang kita bicarakan. Dan saya akan sangat menghargainya. Sekarang, semua ini, video yang sekarang sudah sangat viral. Karena sekali lagi, Miss Israel duduk di sebelah istri Mamdani menjadi kontroversi besar. Dan video itu dibuat dengan sangat baik. Semua ini terjadi saat Mamdani sendiri sedang menghadapi sedikit kecaman karena benar-benar idiot. Oke. Dan karena kamu mungkin sudah dengar, kejutan-kejutan, di New York, antisemitisme sedang meningkat. Siapa yang menyangka? Siapa yang menyangka itu terjadi? Bagaimanapun, dia menulis tweet ini. Saya merasa ngeri dan marah dengan adanya simbol swastika itu. Ya, simbol swastika dicoretkan di rumah-rumah dan sinagoga di Queens, termasuk pada sebuah plakat yang menghormati para penyintas Kristallnacht. Benar kan? Malam itu di Jerman, sekitar tahun 1930-an, ketika mereka menghancurkan semua sinagoga. Bagaimanapun juga, ini bukan sekadar vandalisme. Ini adalah tindakan kebencian antisemit yang disengaja untuk menebar ketakutan. Tidak ada tempat untuk antisemitisme. Sekarang, secara teori,
Ini akan menjadi pernyataan yang indah dan luar biasa menentang kebencian terhadap Yahudi yang sedang melanda New York. Kecuali, kenyataannya siapapun yang punya mata dan pernah menggunakan AI bisa melihat bahwa ini dibuat oleh AI. Sekarang, berikut sedikit tips dari Ira. Bagi kalian yang belum mengetahuinya, apakah kalian melihat benda kecil ini? Tanda pisah panjang kecil itu artinya AI yang menulis teks kalian. Oke? Tapi yang lebih penting, AI punya kebiasaan yang sangat mengganggu, yaitu membuat pernyataan seperti ini. Ini bukan, padahal justru iya. Jadi ini bukan sekedar vandalisme. Ini adalah tindakan yang disengaja. Itu bukan kesedihan, itu adalah depresi. Itu bukan frustrasi, itu adalah seruan putus asa yang mendalam. Apapun itu seperti ciri khas AI. Ini bukan sekedar vandalisme. Ini adalah tindakan kebencian antisemit yang disengaja untuk menimbulkan ketakutan. Tidak ada tempat untuk antisemitisme. Secara harfiah, semua orang yang membaca ini berkata, Mamdani, bisakah kamu setidaknya berbohong dengan lebih baik? Bisakah kamu setidaknya berbohong dengan lebih baik? Sekarang, ini dari 8 jam yang lalu. 8 jam yang benar-benar baru saja berlalu. Lihat alasan yang diberikan Mamdani untuk antisemitisme. Aduh, menurutku ini benar-benar mengerikan. Aku benar-benar tidak tahan menonton pria ini, jujur saja. Tapi kita harus melakukannya. Terima kasih Pak Wali Kota. Bisakah Anda menilai bagaimana menurut Anda kejadian tadi malam di aksi protes di Park Sinagog? Apakah menurut Anda polisi berhasil menerapkan zona penyangga? Apakah itu yang sebenarnya terjadi? Dan menurut Anda, apakah hak untuk melakukan protes sudah cukup terlindungi? Lalu saya punya satu pertanyaan lagi. Oke, bagi kalian yang belum tahu, ada sebuah peristiwa besar yang terjadi di New York dengan protes besar-besaran, dan mereka harus membuat zona penyangga yang kreatif. Zona penyangga yang besar karena mereka sangat khawatir akan terjadi kekerasan. Kalian bisa membacanya secara online. Seharusnya aku membuat kompilasi tentang itu, tapi itu untuk lain waktu. Mari kita baca, mari kita dengarkan apa yang dikatakan Mamdani tentang hal ini. Ya, saya rasa saya sudah menjelaskannya berulang kali bahwa kami di kota ini percaya pada hak untuk berdemonstrasi sebagai sesuatu yang tak boleh diganggu-gugat. Dan kami juga berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga New York dapat dengan aman masuk atau keluar dari rumah ibadah. Dan akses itu tidak boleh diragukan sambil tetap melindungi amandemen pertama. Dan saya percaya bahwa polisi telah memastikan hal itu tadi malam. Dan saat Anda berbicara tentang cara mencegah antisemitisme, saya perhatikan kemarin bahwa ketika Anda mengeluarkan pernyataan tentang protes, sebelum protes berlangsung, Anda menyatakan bahwa Anda setuju dengan para pengunjuk rasa. Anda juga telah memberikan pendapat tentang isu Israel dalam beberapa cara lain dalam beberapa hari terakhir. Dan saya hanya ingin tahu, apakah Anda mempertimbangkan, apakah Anda secara pribadi mengungkapkan pandangan Anda tentang Israel dapat memicu antisemitisme di kota ini? Apakah Anda pernah berpikir mungkin sebaiknya Anda tidak ikut berkomentar atau tidak membahasnya sama sekali? Oke, itu pertanyaan yang wajar. Apakah menurutmu dengan terus-menerus membicarakan betapa buruknya Israel, mungkin itu berdampak pada orang-orang Yahudi? Sekarang, aku hanya ingin mengingatkan kalian tentang sesuatu yang agak ironis. Hanya hal kecil saja. Bahwa kelompok orang inilah, para liberal, kaum kiri, anti-Zionis yang sinting, yang sejak awal selalu mengatakan, kalian harus memisahkan Zionisme dengan Yudaisme. Mereka tidak sama. Mereka tidak sama. Kamu bisa mencintai seorang Yahudi, tapi kamu bisa membenci Zionisme kan? Mereka yang selalu bilang kalau keduanya tidak sama, mereka tidak bisa disamakan. Tidak ada hubungannya satu sama lain. Mereka tidak sama. Mereka tidak sama. Bukan kami yang bilang begitu. Kami justru mengatakan bahwa mereka sama. Mereka sama karena Zionisme adalah hak bagi orang Yahudi untuk memiliki tempat tinggal. Pokoknya, itu poin kedua. Tapi mereka yang mengatakan bahwa kedua hal ini benar-benar terpisah, dan bagaimana bisa kamu membandingkan keduanya? Namun, tetap saja, Sekarang, menurut saya, kritik terhadap kebijakan suatu pemerintah sangat berbeda dengan kebencian terhadap orang-orang dari agama tertentu. Dan tidak ada toleransi untuk antisemitisme. Tidak ada toleransi untuk kebencian terhadap warga Yahudi New York yang telah kita lihat berulang kali, baik itu melalui coretan swastika di sejumlah rumah di Queens baru-baru ini. oh ya, Saya juga sudah menyampaikan dengan jelas kepada warga New York tentang pendapat jujur saya mengenai fakta bahwa ketika kita mengadakan pameran properti, itu mempromosikan penjualan tanah yang termasuk penjualan tanah di tepi barat yang diduduki di permukiman yang melanggar hukum internasional.
Itu adalah sesuatu yang sangat saya tidak setujui. Dan saya juga percaya banyak warga New York juga sangat tidak setuju dengan hal itu. Karena hal itu telah menjadi inti dari upaya yang terus-menerus untuk menggusur warga Palestina dari rumah mereka. Jadi entah bagaimana, Entah bagaimana, dia ditanya tentang meningkatnya antisemitisme. Dan pria ini berhasil mengaitkannya dengan warga Palestina. Jadi, apakah kamu benar-benar terkejut kalau istrinya tidak mau duduk di sebelah orang Israel karena semuanya bohong? Oh, antisemitisme. Itu mengerikan. Itu mengerikan. Tidak, tidak, tidak. Dia sama sekali tidak peduli. Kita berdua tahu itu. Itu hanya karena hal itu membuat dia terlihat buruk. Dan sekali lagi, untuk kalian yang tidak ingat, ini adalah Mamdani. 10 hari setelah 7 Oktober. Satu-satunya cara kita bisa menghormati nyawa mereka yang telah diambil dari kita adalah dengan mengatasi situasi yang mereka semua hadapi. Dan itu berarti Itulah dia. Ada pembantaian terhadap orang Yahudi, tapi semuanya berkaitan dengan pendudukan. Semuanya berkaitan dengan warga Palestina. Semuanya berkaitan dengan mendukung orang-orang di sini yang benar-benar menderita. Mamdani, sangat kentara. Begitu menyedihkan. Warga New York harus mencari cara untuk menyingkirkannya dari jabatannya. Ngomong-ngomong, ada banyak kontroversi lain yang sedang terjadi sekarang dengan Mamdani. Kita bisa membicarakannya. Beritahu saya di kolom komentar jika Anda ingin membahasnya. Tapi untuk sekarang, saya rasa episode yang benar-benar bodoh ini sudah cukup. Terima kasih atas perhatianmu terhadap hal ini, Matsa.